Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fibula Wijarevansa dari kelas 6A2 semester 6 dengan nilai 0305190103. Di sini saya akan menjelaskan tentang potensi ekspor komoditas jahe di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Yang pertama yaitu latar belakang. Latar belakang di sini banyaknya manfaat tanaman jahe menjadikan jahe sebagai komoditas andalan dibandingkan jenis tanaman obat lainnya. Permintaan jahe baik domestik maupun mancanegara terus meningkat karena kekhasannya yang tidak bisa digantikan dengan tanaman lainnya. Jahe merupakan produk hortikultura yang mempunyai peluang pasar yang baik di dalam maupun di luar negeri. Permintaan jahe sejalan dengan berkembangnya jumlah produksi dan luas lahan jahe di Indonesia. Kemudian potensi sumber daya agribisnis. Kabupaten Magelang memiliki beberapa potensi di berbagai sektor, yaitu sektor pertanian, perkebunan, kehutanan. Yang pertama yaitu sektor pertanian. Sesuai dengan agroklimatnya mampu menghasilkan komoditas pertanian yang secara kualitas dan kuantitas sesuai dengan permintaan pasar. Beberapa komoditas pertanian unggulan diantaranya padi, palawija, sayuran, tanaman hias, tanaman obat. Kemudian sektor perkebunan. Selain komoditas unggulan pertanian, Kabupaten Magelang juga memiliki potensi unggulan di sektor perkebunan. Yang selanjutnya yaitu sektor kehutanan. Sektor kehutanan merupakan salah satu sektor potensi ekonomi dan juga mengurangi dampak bahaya bencana alam yang sering terjadi di Kabupaten Magelang seperti bencana erosi. Komoditas unggulan kehutanan yaitu berupa kayu-kayuan seperti segon, mahoni, dan suren. Untuk potensi sumber daya alam yang akan diekspor yaitu saya memilih komoditas jahe. Untuk komoditas jahe pada Kabupaten Magelang tersebar di berbagai wilayah yaitu Kecamatan Salaman, Kecamatan Tempuran, Kecamatan Secang, Kecamatan Gerabak, dan Kecamatan Borobudur. Selanjutnya yaitu program gerakan 3 kali ekspor atau GRATIEX. Program GRATIEX yaitu gerakan peningkatan ekspor pertanian yang digagas oleh Presiden RI yang kemudian disambut oleh Mentan Syahrul Yassin Limpo. Berharap gerakan ini mampu meningkatkan ekspor komoditas pertanian melalui upaya penguatan aktivitas produksi on-farm maupun aktivitas pasca produksi atau off-farm. Kemudian mendorong pengusaha dan pelaku usaha pertanian untuk melipat gandakan produksi dan para eksportir didorong pula agar melipat gandakan lalu lintas ekspor komoditas pertanian menjadi 3 kali lipat sampai tahun 2024. Selanjutnya yaitu informasi produk. Informasi produk di sini yaitu nama komoditas yang akan dikembangkan ekspor yaitu jahe, AS code-nya 0910.11.00.00. Spesiesnya yaitu Zingiber officinale. Asal komoditas yaitu Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Kegiatan yaitu ekspor produk. Deskripsi terdiri dari akar rimpang, batang, daun, dan bunga. Selanjutnya itu kegiatan SOP. GAP budidaya jahe. Yang pertama yaitu pemilihan lahan yang sesuai, yang kedua pemilihan benih rimpang yang mempunyai 2-3 mata tunas, yang ketiga persemaian selama 2-4 minggu, yang keempat penanaman dengan lubang tanam kedalaman 25-30 cm dan jarak tanam 30 kali 60 cm. Yang kelima yaitu pemupukan dengan pupuk organik, pupuk kandang. Yang keenam, pemeliharaan dengan melakukan penyulaman, sanitasi lahan, dan penyiangan. Selanjutnya yang ketujuh yaitu pengendalian hama dan penyakit dengan bahan organik. Yang terakhir yaitu panen pada saat waktunya. Selanjutnya kegiatan GHP pasca panen jahe. Yang pertama yang dilakukan yaitu penyortiran basah. Pilih rimpang yang besar dan tua, dipisahkan antara yang bagus, tidak busuk dengan yang rusak atau terkena cemaran bahan asing lainnya. Kemudian yang kedua adalah pencucian. Pencucian dilakukan secara bertahap dalam bak pencucian bertingkat. Dengan menggunakan air mengalir dan rimpang disikat perlahan dengan sikat. Kemudian yaitu penimbangan. Ditimbang untuk mengetahui berat bersih bahan. Kemudian jahe langsung dikemas dalam kalung plastik yang berongga dan siap untuk diekspor.
Yang terakhir yaitu penanganan jahe segar. Untuk ekspor kualitas jahe rimpang berat minimal 200 gram untuk mencegah kerusakan dan penyimpanan dilakukan pendinginan atau diberi bahan kimia natrium natavalen asetat agar tidak menjadi keriput, mencegah warna kecoklatan ditambah natrium bisulfit, sedangkan untuk menghindari masuknya cendawan biasanya diberi larutan natrium benzoat. Selanjutnya yaitu sertifikasi standar mutu produk. Sertifikasi standar mutu jahe. Standar mutu jahe di Indonesia tercantum dalam Standar Nasional SNI, yaitu SNI 01379 tahun 1992, mutu jahe segar dengan syarat umum standar mutu jahe dapat dilihat pada tabel sebagai berikut. Berdasarkan standar perdagangan, mutu rimpang jahe segar dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, mutu 1, mutu 2, mutu 3. Mutu pertama yaitu bobot 250 gram per rimpang, kulitnya tidak terkelupas, tidak mengandung benda asing dan kapang. Mutu kedua, bobot 150 sampai 249 gram per rimpang, kulitnya tidak terkelupas, tidak mengandung benda asing dan kapang. Mutu ketiga yaitu bobot sesuai hasil analisis, kulit yang terkelupas maksimum 10%, benda asing maksimum 3%, kapang maksimum 10%. Selanjutnya yaitu rumusan strategi pemasaran internasional. Di sini rumusan strategi internasional yang dilakukan yaitu CLV, yang kedua eksperimental marketing, yang ketiga Blue Ocean strategi, yang keempat ekuitas merek, yang kelima tanggung jawab sosial perusahaan, yang kelima kualitas jasa, yang keenam kualitas jasa, yang ketujuh manajemen hubungan konsumen, yang kedelapan network marketing. Selanjutnya implementasi strategi pemasaran internasional. Di sini implementasi strategi pemasaran internasional yang dilakukan yaitu pedagang jahe aktif mengikuti perkembangan informasi jahe baik melalui penyuluhan maupun media lain. Pedagang mengupgrade diri sendiri, kemampuan komunikasinya maupun aktif menggunakan media sosial saat ini dan terus mendorong serta memberikan masukan kepada dinas terkait untuk meningkatkan produktivitas jahe baik secara budidaya maupun pemasaran sehingga ada perkembangan signifikan pemasaran jahe maupun terhadap fisik pembangunan pasar internasional. Selanjutnya, dengan melakukan kemampuan komunikasi, maka upaya menjalin hubungan baik dengan supplier setelah menambah jaringan pemasaran. Kemudian, menjaga serta meningkatkan kualitas jahe untuk ekspor. Kemudian berusaha memenuhi permintaan pasar ekspor. Selanjutnya yaitu saluran ekspor. Di sini saluran pemasaran ada 4. Yang pertama petani, kapotan bermitra, kemudian eksportir produk segar. Yang kedua petani, kemudian pedagang pengumpul, kemudian ke eksportir produk segar. Yang ketiga dari petani ke pedagang pengumpul, kemudian ke perusahaan pengolahan, lanjut ke eksportir. Selanjutnya yaitu petani, lanjut ke pedagang pengumpul, kemudian langsung ke perusahaan internasional pengolahan. Selanjutnya prosedur kepabeanan. Di sini ada 5 prosedur. Yang pertama yaitu barang yang akan diekspor wajib diberitahukan terlebih dahulu ke kantor kepabeanan dengan mengisi dokumen pemberitahuan ekspor barang atau PEB. Yang kedua, pendaftaran PEB disertai dengan nomor induk perusahaan atau NIPER dan dilengkapi dengan dokumen pelengkap. Yang ketiga, pelunasan pajak ekspor jika barang ekspor tersebut dikenai pajak ekspor. Yang keempat, pemeriksaan fisik barang ekspor dan penelitian dokumen. Yang kelima, persetujuan dan pemuatan barang ekspor ke sarana pengangkut. Selanjutnya, rangka-rangka prosedur ekspor. Di sini terdapat 12 langkah, yaitu yang pertama adanya pemesanan barang dari importer luar negeri ke eksportir dalam negeri. Kemudian yang kedua dibukanya LC atau letter of credit oleh importer melalui bank rekanan bank yang ditunjuk.
Kemudian yang ketiga, eksportir dalam negeri memproduksi barang yang akan dijual baik diproduksi sendiri maupun dipesan dari kepemilikannya. Yang keempat, melakukan marketing function guna memenuhi kebutuhan konsumen yaitu grading dan standardization. Yang kelima, eksportir mencari dan memesan kapal dalam kurung pabean. Yang keenam, eksportir menyelesaikan dokumen-dokumen ekspor ke Dinas Perdagangan, pemerintah daerah, Dinas Perpajakan, surat pengiriman barang, surat standarisasi, surat bebas pajak, dokumen karantina, dan dokumen lainnya. Selanjutnya yang ketujuh yaitu menyelesaikan syarat pembayaran. Yang kedelapan menyelesaikan dan menyerahkan dokumen barang ke nahkoda kapal. Yang kesembilan melaporkan ke kedutaan asing di mana importir berada jika ada dan diperlukan. Yang ke-10 yaitu mengirimkan dokumen. Yang ke-11 yaitu importir menyelesaikan LC bila mana barang-barang yang dikirim tidak bermasalah. Yang terakhir yaitu seandainya tidak sesuai, maka importir dapat mengajukan komplain. Selanjutnya yaitu peluang ekspor. Di sini peluang ekspor yaitu permintaan ekspor yang cukup banyak untuk komoditas jahe, kemudian petani di Kabupaten Magelang mulai banyak yang menanam komoditas jahe dan mengejar pasar ekspor. Selanjutnya, buyer dari negara luar mencari importir dari negara Indonesia karena Indonesia dikenal sebagai negara penghasil rempah. Yang terakhir yaitu COVID-19 membuat permintaan produk atau komoditas jahe meningkat. Selanjutnya yaitu hambatan ekspor. Di sini, hambatan ekspor jahe yaitu produktivitas jahe yang masih cukup rendah, pengetatan seleksi produk ekspor, khususnya pada produk jahe, hambatan distribusi karantina wilayah di beberapa negara mengganggu proses ekspor perdagangan dari Indonesia ke dunia. Selanjutnya, yaitu tantangan ekspor. Di sini tantangan ekspornya yaitu fluktuasi harga pada jahe, pengaruh kurs terhadap pertumbuhan ekspor, produksi jahe yang harus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kemudian kesimpulan dan saran, yaitu kesimpulan, pada data yang didapatkan, jahe merupakan komoditas biofarmaka yang paling banyak menghasilkan panen pada tahun terkini. Untuk potensi sumber daya alam yang akan diekspor, yaitu saya memilih komoditas jahe. Untuk komoditas jahe pada Kabupaten Magelang tersebar di berbagai wilayah, yaitu Kecamatan Salaman, Kecamatan Tempuran, Kecamatan Sleman, Kecamatan Secang, Kecamatan Gerabak, dan Kecamatan Borobudur. Selanjutnya yaitu saran. Meningkatkan produktivitas komoditas jahe sehingga dapat memenuhi permintaan pasar ekspor, menerapkan SOP pada GHP agar produk yang dihasilkan dapat lolos melewati seleksi ekspor yang cukup ketat. Pengembangan petani mitra jahe, kemudian menjalin hubungan baik dengan buyer internasional agar pasar ekspor tetap harus berjalan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.